Jika kamu takut terbang, segera tutup video ini sekarang juga karena apa yang kita lihat ini bukanlah pesawat yang ditembak jatuh musuh, juga bukan kesalahan pilot. Ini adalah kehancuran total secara fisik dari industri penerbangan bekas negara adidaya. Minggu ini, Angkatan Udara Rusia mengalami salah satu masa paling mematikan dalam sejarahnya, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ukraina. Pesawat di layar adalah turboprop terbesar di dunia. Ia merupakan legenda sekaligus seperti hantu. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia sendiri, pesawat ini terlalu tidak aman untuk diterbangkan dan secara resmi sudah dipensiunkan tahun lalu. Namun pesawat itu tetap terbang dan akhirnya tragis. Sayangnya bagi orang Rusia, ini bukanlah insiden yang terisolasi, inilah kenyataan baru yang harus mereka hadapi. Sejak Putin memulai invasinya, telah terjadi lebih dari 100 kecelakaan di industri penerbangan Rusia. Dan sepertinya keadaan hanya akan semakin buruk. Mari kita lihat apa yang terjadi minggu ini dan alasannya. Ini pertanda apa yang akan terjadi. Ini adalah pesawat angkut militer Rusia Antonov 22 dan pesawat ini benar-benar hancur di distrik Frumotsko, Rusia dekat sebuah waduk. Ini terjadi minggu lalu, pada tanggal 9 Desember pesawat ini seharusnya tidak berada di udara. Ini adalah pesawat turboprop terbesar di dunia, satu-satunya yang masih dimiliki Rusia. Pesawat ini dapat membawa hingga 80 ton muatan dengan berat lepas landas maksimum 250 ton. Kedengarannya hebat, tapi sayangnya pesawat itu sudah berusia lebih dari 50 tahun dan menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat itu baru saja dipensiunkan tahun lalu. Situs web kementerian mengatakan pesawat itu terlalu tidak aman untuk diterbangkan. Dan itulah sebabnya mereka mempensiunkannya. Sebuah pesawat yang sudah dipensiunkan seharusnya disimpan atau dibongkar untuk diambil bagiannya. Tapi penerbangan Rusia sedang hancur-hancurannya sampai militer menjadi sangat putus asa. Dan sekarang mereka mengeluarkan pesawat-pesawat yang sudah dipensiunkan dan berharap tidak ada yang salah. Tapi sayangnya, seperti yang bisa Anda lihat, ada sesuatu yang salah. Terjadi kesalahan teknis saat pesawat ini sedang terbang. Untungnya, para pilot mengambil keputusan berani untuk menerbangkannya menjauh dari area sipil. Dan pesawat itu jatuh di sebuah waduk. Sayangnya, semua orang di dalam pesawat meninggal. Keberanian seharusnya tidak membuat kita lupa bahwa insiden ini bukan sekadar kesalahan satu kali. Ini adalah akibat dari kebijakan yang dijalankan pemerintah Rusia selama 3,5 tahun terakhir. Sehari sebelum kejadian ini, Rusia mengalami 2 korban lagi akibat kebijakan Putin. Ada serangan drone Ukraina di dalam wilayah Rusia. 2 pilot jet tempur diperintahkan untuk masuk ke jet mereka dan terbang ke udara untuk melawan drone-drone tersebut. Begitu mereka duduk di jet, kursi pelontar langsung aktif. Mereka masih berada di dalam hanggar. Keduanya terbentur langit-langit dan meninggal karena luka-luka yang diderita. Ini bukan berasal dari sumber Ukraina, ini berasal dari saluran telegram Rusia yang mendukung invasi Putin. Dan mereka tidak melihat bagaimana invasi itu menyebabkan industri penerbangan Rusia gagal di semua bidang, baik sipil maupun militer. Lalu, hanya 2 hari yang lalu, pada 12 Desember, drone Ukraina menangkap sebuah pesawat angkut Rusia Antonov 26 yang sedang berada di landasan, bersiap untuk lepas landas. Pesawat itu sudah penuh muatan dan pilotnya ada di dalam. Lihatlah apa yang terjadi selanjutnya. Itu adalah 10 kematian Rusia dalam 1 minggu tanpa benar-benar menerbangkan pesawat mereka, jet mereka, semua karena ketidakmampuan Rusia. Tapi ini baru akan semakin meningkat dan kita sudah melihat tanda-tanda hal ini akan terjadi sejak lama. Maret tahun lalu kita melihat ilusi. Pesawat kargo militer Ilyushin 76 yang lagi-lagi dibuat pada tahun 1970-an terbakar saat lepas landas. Dan kemudian pesawat itu jatuh ke pemakaman. Dan karena semua itu, 15 orang di dalamnya tewas. Insiden itu adalah tanda bahwa industri penerbangan Rusia sedang hancur dan minggu ini adalah akibat dari kehancuran tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa ini terjadi? Dan mengapa ini sering terjadi? Nah,
Untuk itu, kita perlu melihat sejarah industri penerbangan Rusia dan sayangnya, tidak banyak yang bisa dijadikan awal. Karena itu, saat Putin menginvasi Ukraina pada 2022, maskapai Rusia menghadapi masalah besar. Negara-negara barat menjatuhkan sanksi berat pada maskapai ini, sehingga pesawat Rusia dilarang terbang di wilayah barat. Selain itu, mereka tak bisa membeli suku cadang asing jika pesawat bermasalah. Yang berarti, begitu Putin memulai invasinya, pesawat-pesawat Rusia secara harfiah mulai mati satu persatu. Itu karena Rusia memiliki banyak sekali pesawat buatan barat, pesawat Boeing, dan pesawat Airbus. Namun, bahkan pesawat buatan Rusia memakai suku cadang penting yang sebenarnya tidak dapat diproduksi di Rusia. Karena itu mereka membeli dari Boeing dan Airbus. Jadi, itu hanya masalah waktu sebelum spar ini mulai rusak. Setiap pesawat membutuhkan perawatan rutin, perbaikan rutin, dan penggantian rutin. Tapi karena sanksi, Rusia tidak bisa mendapatkan itu, dan awal tahun ini, saya ingat Rusia mencoba membuat negara-negara barat merasa bersalah agar mencabut sanksi ini. Mereka mengajukan permohonan di Amerika Serikat mengatakan pesawat-pesawat mereka jatuh dari langit. Negara-negara barat disalahkan atas kematian warga sipil karena menjatuhkan sanksi pada maskapai Rusia. Tapi sayangnya itu tidak berhasil karena Putin tidak mau menghentikan invasinya, jadi sanksi-sanksi itu masih tetap berlaku. Sekarang, Putin tahu itu hanya masalah waktu sebelum segalanya mulai memburuk. Itulah sebabnya dia menyatakan secara terbuka bahwa Rusia harus menjadi mandiri di bidang penerbangan. Artinya, Rusia akan mulai memproduksi pesawatnya sendiri di dalam negeri. Semua rencana yang kami pikirkan, dan kami berencana untuk memproduksi lebih dari 1.000 pesawat pada tahun 2030. Yang kami miliki. Milik dalam negeri kami sendiri. Menurut rencana Putin 2 tahun lalu, Rusia seharusnya membangun 171 pesawat baru tahun ini. Tahun 2025, namun ada beberapa masalah. Pada Juni, Rusia merevisi target dan menyatakan hanya berharap membangun 21 pesawat hingga akhir tahun. Nah, katakanlah sekarang kita sudah setengah jalan di bulan Desember dan sejauh ini Rusia telah membuat kalian ingin menebak berapa banyak pesawat. Hanya 1. Ini benar-benar berada di jalur yang tepat untuk menjadi mandiri pada saat cucu-cucu Putin mengambil alih tahta. Leluconnya terlepas, saya yakin beberapa dari kalian bertanya-tanya karena sudah 3,5 tahun berlalu. Rusia tidak bisa memproduksi pesawat baru atau memperoleh suku cadang barat, jadi bagaimana beberapa pesawat mereka masih bisa beroperasi. Jadi, ini semacam kanibalisme pesawat. Maskapai Rusia membongkar beberapa pesawat yang masih berfungsi untuk mengambil suku cadang bagi pesawat lain. Dan mereka sangat bangga dengan ide cerdik ini. Baru-baru ini, 2 maskapai terbesar di Rusia, termasuk Aeroflot, membuat kesepakatan terbuka untuk memindahkan 8 pesawat kargo. Dan mereka terbuka tentang fakta bahwa pesawat-pesawat yang mereka beli dari maskapai lain ini, mereka tidak akan menerbangkannya di langit Rusia. Mereka hanya membelinya murni sebagai donor suku cadang. Begitu mereka menyebutnya sekarang. Karena hal ini, banyak ahli memprediksi bahwa armada Rusia pada tahun 2026 hanya akan menjadi 50% dari apa yang ada di tahun 2022. Sementara itu, seluruh dunia mulai kembali terbang di langit. Rusia justru mengambil jalur sebaliknya, jadi mungkin kita bahkan tidak perlu lagi menyebut Rusia sebagai negara berkembang sekarang, mungkin kita harus menyebutnya sesuatu yang berlawanan dengan itu. Bahasa Inggris saya kurang baik, jadi saya tidak tahu kata yang tepat. Mungkin kalian bisa beritahu di kolom komentar. Ini masalah besar, terutama bagi negara seperti Rusia. Mereka adalah yang terbesar secara geografis, dan mereka memiliki 12 zona waktu yang berbeda, berbagai etnis yang berbeda, dan banyak federasi yang berbeda. Tanpa konektivitas penerbangan yang selama 25 tahun terakhir, pemerintahannya sangat diandalkan oleh Putin. Akan ada lebih banyak lagi masalah ekonomi dan sosial yang akan muncul di dalam Rusia, dan itu adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa diatasi oleh Putin. Jika Moskow tidak dapat memasok kebutuhan komunitas di Siberia atau di Chechnya, apa insentif bagi wilayah-wilayah ini untuk tetap menjadi bagian dari Federasi Rusia? Salah satu masalah dalam membuat video seperti ini, di mana kami menampilkan banyak serangan drone,
meskipun tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka. Dalam video itu, YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan minggu lalu ada 4 video perang yang didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau rekaman garis depan kurang ramah pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi oleh orang-orang Ukraina, dan mereka berusaha untuk bertahan hidup. Jadi kami percaya penting untuk meliput semua ini, dan itulah sebabnya kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs ini. Dengan begitu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri. Hanya karena para pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan. Kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, dan jika Anda ingin menonton video kami tanpa sensor dan mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Bergabung memungkinkan Anda menonton seluruh konten yang telah dan akan kami unggah. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami. Jadi, terima kasih banyak. Nama saya Sam dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.